Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bicara blak-blakan kepada media Korea Selatan soal peluang Timnas Indonesia lawan Jepang. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi dua laga penting dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November ini. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Jepang tanggal 15 November tahun 2024 dan Arab Saudi tanggal 19 November tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Ini menjadi pertandingan penting buat tim Merah Putih setelah sebelumnya hanya mampu meraih 1 poin dari 2 laga yang dilakoninya. Tim asuhan Shin Tae-yong pada Oktober lalu hanya mampu menahan imbang Bahrain 2-2 dan kalah dari China 1-2. Dengan hasil itu, skuad Garuda saat ini menempati posisi kelima klasemen grup C dengan hanya mengemas 3 poin dari 3 hasil imbang. Untuk itu, pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi ini menjadi laga penting buat tim Merah Putih. Pasalnya, JIZ dan kawan-kawan ditargetkan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Dengan begitu, Timnas Indonesia harus bisa finish di posisi 4 besar, namun, saat ini Timnas Indonesia hanya menyisakan 6 pertandingan dan setiap laga harus bisa meraih hasil terbaik. Akan tetapi, Shin Tae-yong paham betul bahwa laga melawan Jepang tak akan mudah. Apalagi saat ini tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut tengah menempati posisi ke-15 ranking FIFA. Selain itu, Jepang merupakan lawan yang sulit karena mereka sudah langganan tampil di Piala Dunia, oleh karena itu, lawan Wataru Endo dan kawan-kawan ini tak akan menjadi laga yang mudah buat skuad Garuda. Shin Tae-yong pun bicara blak-blakan kepada media Korea Selatan. Ia mengakui bahwa saat ini Timnas Indonesia memang dalam situasi sulit. Hal ini karena setelah kekalahan dari China lalu, mereka harus berjuang kembali agar bisa merangkak naik ke posisi 4 besar. Namun, Shin Tae-yong mengaku melawan Jepang tak akan mudah karena mereka tim kuat. Tentu dalam laga melawan Timnas Indonesia mereka pasti ingin meraih hasil maksimal, karena mereka juga menargetkan untuk bisa lolos lebih cepat ke putaran final Piala Dunia 2026. Saya pikir ini akan menjadi masa yang sulit karena kami harus menghadapi Jepang, tim terkuat di grup kami, ujar Shin Tae-yong sebagaimana dikutip bolasport.com dari media Korea Selatan wiki3.co.kr, Minggu, tanggal 3 November tahun 2024. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu mengaku memang tak akan mudah melawan Jepang. Akan tetapi, Shin bertekad meraih hasil terbaik dalam 2 laga ini. Untuk itu, Shin memastikan tim asuhannya bakal melakukan yang terbaik untuk bisa tampil maksimal di 2 laga tersebut. Walaupun peluang menang menghadapi Jepang sangat tipis, tetapi ia bertekad melakukan yang terbaik. Namun, karena ini adalah 2 pertandingan kandang, saya akan melakukan yang terbaik, kata Shin Tae-yong. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi ini memang menjadi laga penting dan hasil imbang sekaligus akan menjadi poin penting. Walaupun tak akan mudah, Shin mengakui di hadapan media Korea Selatan bahwa ia bertekad meraih hasil terbaiknya di 2 laga nanti. Pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, diberikan kepercayaan bermain bersama Port FC dalam laga ke-12 Thai League 1 2024/2025 di Thammasat Stadium, Pathum Thani, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Bermainnya Asnawi Mangkualam cukup mengejutkan karena sebelumnya ia dikatakan mengalami cedera. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Shin Tae-yong mengakui bahwa Asnawi Mangkualam cedera dan tidak bisa membela Timnas Indonesia. Selain Asnawi Mangkualam, ada 4 pemain lainnya yang dicoret Shin Tae-yong. Mereka adalah Hernando Ari, Malik Rizaldi, Wahyu Prasetyo, dan Dimas Drajat. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong memanggil Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Muhammad Riyandi, Justin Hubner, dan Ramadan Sananta. Asnawi Mangkualam memang sempat dikabarkan mengalami cedera. Cedera itu didapatkan Asnawi Mangkualam pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Port FC melaporkan bahwa Asnawi Mangkualam mengalami cedera otot, hamstring robek. Waktu pemulihan cedera itu berlangsung selama 2-4 pekan. Cedera Asnawi Mangkualam bisa cepat sembuh tergantung otot dari pemain. Ternyata, Asnawi Mangkualam sembuh dalam waktu cepat.
Hanya 2 pekan saja, mantan pemain PSM Makassar itu sudah bisa membela Port FC. Sayangnya, ia tidak dimasukkan namanya oleh Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Shin Tae-yong sudah mengumumkan memanggil 27 pemain tanpa Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam mengalami cedera hamstring. Awalnya, dia masuk ke dalam list untuk dipanggil. Tapi karena cedera, jadi tidak kami panggil, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, Asnawi Mangkualam duduk di bangku cadangan saat laga Port FC melawan Bangkok United. Pemain berposisi bek sayap kanan itu baru dimainkan pada awal babak kedua, tepatnya menit ke-46. Asnawi Mangkualam masuk untuk menggantikan Subhanan Berirat. Saat masuk, Port FC sedang tertinggal 0-1 dari tuan rumah. Asnawi Mangkualam bermain lugas menjaga pertahanannya. Namun, tetap saja Port FC kembali kemasukan gol lewat aksi Muhsen Al-Ghassani. Port FC akhirnya kalah 0-2 dari Bangkok United. Dan Asnawi Mangkualam tetap tidak dipanggil lagi membela timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Selanjutnya, timnas Indonesia akan berjumpa Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Kabar tak sedap menghampiri timnas Indonesia. Miss Hilgers dikabarkan cedera saat membela FC Twente melawan Willem II di Eredivisie, Sabtu tanggal 2 November tahun 2024. Miss Hilgers tampil sebagai starter pada pertandingan itu. Akan tetapi, ia diganti pada menit ke-46 oleh Gustav Lagerbielke. Miss Hilgers sempat kesakitan pada menit ke-38. Melansir dari Twente Insight, pengamat Taimen Van Wissing melaporkan di akun X-nya bahwa Miss Hilgers keluar karena cedera hamstring. Untuk seberapa parahnya belum diketahui. Belum ada yang bisa dikatakan tentang partisipasi bek melawan OGC Nice, tulis Taimen Van Wissing. Pada laga ini, FC Twente kalah dengan skor 0-1. Selanjutnya, FC Twente bakal melawan Nice di Europa League pada Jumat tanggal 8 November tahun 2024. Sementara itu, Miss Hilgers dipanggil untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Miss Hilgers sudah memiliki 2 caps bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Tim besutan Shin Tae-yong itu bakal melawan Jepang pada tanggal 15 November tahun 2024. Setelah itu melawan Arab Saudi pada tanggal 19 November tahun 2024. Trofi ASEAN Cup 2024 hadir di FX Sudirman, Jakarta Pusat, pada Sabtu tanggal 2 November tahun 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, hadir langsung untuk melihat piala tersebut. Shin Tae-yong ditemani oleh mantan pemain timnas Indonesia, Ryuji Utomo. Kehadiran Shin Tae-yong dan Ryuji Utomo membuat suasana di tempat perbelanjaan itu pecah. Banyak supporter timnas Indonesia datang langsung untuk bertemu Shin Tae-yong dan Ryuji Utomo. Mereka meminta tanda tangan dan berfoto bersama dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Para supporter timnas Indonesia itu datang dan bisa berfoto bersama dengan Shin Tae-yong setelah mendapatkan tiket secara gratis dari website ASEAN Cup 2024. Bagi yang tidak mendapatkan tiket meet dan greet eksklusif, para pengunjung FX Sudirman juga bisa berfoto bersama trofi ASEAN Cup 2024. Pada hari yang sama, ada juga agenda coaching klinik di lapangan ABC, Senayan, Jakarta Pusat. Coaching klinik itu dipimpin oleh pelatih asal Jepang, Takeshi Okada. Trofi ASEAN Cup 2024 sebelumnya sudah singgah di Bangkok, Singapura, Kuala Lumpur, dan Hanoi. Trofi tersebut akan dipamerkan terakhir kali di Manila pada tanggal 9 November tahun 2024. Terima kasih kepada Mitsubishi yang sudah menjadi sponsor utama di turnamen ini. Semoga ini bisa membantu juga untuk sepak bola Asia Tenggara, kata Shin Tae-yong. ASEAN Cup 2024 merupakan turnamen bergengsi di Asia Tenggara yang sudah digelar sebanyak 15 kali.
Turnamen ini rencananya mulai digelar pada tanggal 8 Desember tahun 2024 sampai tanggal 5 Januari tahun 2025. Adapun timnas Indonesia belum pernah menjadi juara dalam turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu. Pada tahun ini, timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Adapun di grup A diisi oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dua tim teratas pada masing-masing grup berhak melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024. Babak semifinal akan digelar dengan format kandang tandang pada 26 sampai 27 Desember tahun 2024 dan 29 sampai 30 Desember tahun 2024. Untuk timnas Indonesia, Shin Tae-yong menargetkan bisa melaju ke final. Shin Tae-yong juga sudah memastikan akan membawa pemain timnas U22 Indonesia ke turnamen tersebut. Sebab, para pemain senior di timnas Indonesia sedang fokus untuk menjalani pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026.